Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Magda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dori. Bu punya waktu nggak? Insya Allah ada, Pak. Ada apa, Pak? Ya mau ngobrol-ngobrol Bu. Oh, baik. Ada permasalahan apa nih, Pak? Tumben datang ke saya. Ini saya merasa beban banget ya, banyak tugas Bu. Banyak tugas. Wah, dari kemarin tuh tugas nggak berhenti-berhenti. Hampir saya mau sakit gitu. Ya, Pak. Jadi topik agenda percakapan kali ini tentang apa nih? Tentang Ya saya sih pengennya setelah ngobrol ini saya bisa lega dan saya bisa punya jalan keluar lah, jalan solusi ketika tugas yang banyak itu saya merasa tidak terbebani gitu. untuk situasi sekarang nih, Pak, seperti apa, Pak, yang Bapak jalani dan Bapak rasakan? Saya kan sekarang sedang kuliah juga ya, S2, kemudian juga sekaligus saya wali kelas 6 ya. Kelas 6 kan banyak kegiatan. Iya. Kemudian di sekolah juga saya dapat tugas dari kepala sekolah jadi sekretaris adiwiyata, sekretaris akreditasi, bahkan kemarin saya diminta bantuan untuk membereskan laporan keuangan. Jadi tugas dalam waktu bersamaan datang. Iya, jadi numpuk pekerjaan tugas itu dalam satu waktu ya, Pak. Jadi Bapak merasa terbebani dan agak stres gitu ya. Iya. Menghadapi tugas-tugas. Ya seperti itulah. Lalu apa sih, Pak, hal yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan Bapak dengan tugas-tugas itu? Apa yang sangat berpengaruh? Ya, tentu pengaruh banyak ya. Ketika tugas banyak untuk saya, akhirnya saya kan tidak bisa ada waktu untuk keluarga ya. Oh, iya. Yang harusnya saya pulang jam 2, akhirnya karena banyak tugas akhirnya pulang sore. Nah itulah pasti pengaruh dengan waktu saya untuk keluarga gitu. Oh ya. Kalau sekarang ini, Pak, bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu nih yang Bapak rasakan nih, supaya anak-anak juga merasa senang nih di rumah? Untuk selama ini ketika saya banyak tugas, saya biasa kan kalau pagi saya ngajar sampai jam 12. Nah setelah jam 12 itu baru saya melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Jadi di luar jam pembelajaran, bahkan biasanya bisa juga sampai malam, sampai di rumah saya masih mengerjakan juga gitu. Ya, karena kuliah itu ya, Pak ya. Lalu, Pak, prioritas apa yang terpenting dalam kehidupan Bapak nih untuk pekerjaan tugas-tugas ini? Menurut Bapak yang paling penting itu yang mana yang dikerjakan lebih dahulu?
Ya tentunya kalau tugas utama saya kan sebagai guru kelas ya, sesuai SK yang saya dapatkan, ya tentu itu yang saya utamakan. Kalau yang lain kan tugas tambahan ya. Jadi makanya saya ngerjainnya di luar jam belajar gitu. Ya, jadi prioritasnya adalah mengajar ya Pak ya, karena memang itu Iya. tugas utamanya. Lalu ada gagasan apa nih Pak yang untuk membantu Bapak keluar dari masalah ini? Gagasannya ada nggak? Gagasan seperti apa? Kalau saya sih pengennya jadi tugas itu dibagi ya, jangan hanya dibebankan kepada saya sendiri gitu. Jadi kita berbagi tugas, walaupun memang saya mendapatkan amanat dari kepala sekolah tugas Ya. tambahan, tapi ya minimal ada beberapa tim atau orang yang ikut ikut serta gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang ini untuk sekolah gitu. Ya. Apakah Bapak sudah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang masalah ini Pak? Saya secara tidak langsung belum sih, secara langsung belum. Cuma memang saya ada niatan ya mau menyampaikan istilahnya keluhan ya selama ini yang saya dapatkan tugas dari kepala sekolah. Saya ingin sampaikan bahwa agak berat juga gitu ya mendapatkan tugas-tugas yang dalam satu waktu Ya. datang bersamaan gitu. Iya, ya. Mungkin dengan berbicara dengan kepala sekolah ya Pak ya, jadi kita Iya. mendapatkan solusi. Apa sih Pak kriteria yang Bapak inginkan selain mengajar gitu, bisa mengajar, selain itu tugas yang bisa Bapak lakukan selain itu apa prioritasnya? Tugas selain mengajar ya. Yang bisa Bapak lakukan selain mengajar kan prioritasnya itu mengajar ya Pak. Jadi ada urutan-urutannya gitu Pak, seperti apa? Urutannya ya. Kalau saya sih kalau tugas tambahan itu dikerjakannya tidak berurutan sih istilahnya. Ya, pokoknya setelah saya ngajar tugas yang lain, misalkan hari apa, hari Senin setelah ngajar mengerjakan tugas apa gitu. Jadi dibagi hari aja paling harinya. Ya, kalau misalkan di rentang ini Pak, kan kalau tugas mengajar itu hampir setiap hari kita lakukan ya. Tapi kalau untuk kegiatannya di Wiyata dan lain-lain mungkin ada bulannya gitu Pak? Atau Iya, memang tidak. berapa? Memang kan itu program ini ya, nggak setiap tahun ya. Paling ketika ada sasaran saja gitu. Nggak setiap tahun ada tugas seperti itu. Baik. Jadi apa yang akan Bapak lakukan nih setelah sesi ini? Adakah alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya paling saya ingin usul kepada kepala sekolah bahwa ketika agar tugas-tugas yang berkenaan dengan program sekolah yaitu agar dibagi lah, jangan hanya untuk satu orang tapi dibagi tugas dengan yang lain gitu, jangan hanya dibebankan kepada satu orang. Nah, lalu langkah apa lagi Pak selain Bapak berbicara dengan kepala sekolah, mungkin ada alternatif lain untuk menyelesaikan Mungkin masalah? saya akan mengerjakan kerjasama ya, kolaborasi dengan teman-teman, minta bantuannya gitu. Kira-kira selain rekan sejawat dan kepala sekolah, siapa lagi nih yang akan terlibat dalam rencana Bapak ini? Untuk rencana yang ya emang kan di dalam tim ya ada biasanya tim di Yata itu ada beberapa ada beberapa orang ya, bukan hanya saya tapi juga ada ketua juga. Nah mungkin disitulah nanti saya akan lebih membagi tugas secara proporsional biar semua kebagian ya dan selesai dengan baik ya. Ya, yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Iya. Lalu alternatif lain ada nggak? Kalau alternatif lain mungkin ya pada ini kali ya yang keluarga ya yang di rumah, paling saya mohon pengertiannya aja dari keluarga yang di rumah. Harap maklum ya Pak. Harap maklum.
Lalu kapan hal ini akan Bapak lakukan untuk bicara dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan membicarakannya dengan keluarga? Mungkin nanti pas rapat bulanan ya, kan biasanya di sekolah itu ada rapat bulanan. Insya Allah saya akan menyampaikan keluhan dari saya kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa membagi tugas dengan baik ya. Dan saya juga tidak merasa terbebani gitu dengan banyak-banyak tugas dalam satu waktu. Ya, bagus itu Pak, sudah menjadi solusi ya Pak atas kejenuhan dengan tugas-tugas yang menumpuk dalam satu waktu. Lalu siapa yang Bapak perlukan dukungan? Maksudnya siapa yang perlu dimintai dukungan oleh Bapak untuk permasalahan ini? Ya, tentunya semua pihak ya. Namanya sekolah kan ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada keamanan, ada rekan guru juga, sejawat, dan siswa. Nah tentu semua itu harus diajak kerjasama. Baik. Selama ini Pak yang sudah direncanakan untuk target, kira-kira kalau sekarang ini posisi permasalahan yang Bapak alami ini ada di rank berapa Pak? Permasalahan maksudnya kejenuhannya, titik jenuhnya sampai gimana supaya bisa mencari jalan keluarnya dengan cara itu? Titik jenuhnya ya sudah mungkin kalau di rentan dengan angka udah hampir 9 gitu. Waduh, bagaimana caranya tuh supaya turun ya Pak ya? Supaya tidak terjadi lagi kejenuhan, supaya bisa mengerjakan tugas satu-satu tapi dengan senang gitu ya. Iya. Apa yang bisa Bapak simpulkan dari sesi diskusi kita hari ini Pak? Saya dapat simpulkan bahwa memang tugas itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Penting kita komunikasi dengan orang lain, ya, pihak-pihak yang memang diperlukan sehingga tugas itu kalau dikerjakan dengan bersama akan lebih ringan gitu. Ya baik Pak, betul itu. Tadi saya lupa Pak. Maksudnya untuk membicarakan dengan kepala sekolah itu butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan pembicaraan tersebut untuk permasalahan tersebut? Kurang lebih mungkin ini kan namanya kita nggak tahu ya kepala sekolah apakah setuju atau tidak, tapi saya sih berharap dalam waktu rapat itu ya langsung gitu bisa. Iya, mudah-mudahan ya Pak, supaya cepat ada jalan keluarnya. Kalau sudah dibicarakan dengan kepala sekolah, mungkin ada solusi terbaik. Amin. Terima kasih Bu. Iya Pak. Lalu Pak, saya mau tanya nih, harapan dan bagaimana perasaan Bapak ketika setelah kita diskusi seperti ini? Alhamdulillah saya merasa tenang, merasa saya bisa tahu ya. Jadi apa namanya, yang tadinya saya jenuh ya agak jenuh, tapi sekarang karena sudah ngobrol dengan Ibu, saya merasa ada hal yang bisa saya lakukan gitu ya. Saya lakukan untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, alhamdulillah nih Pak, kalau sudah ketemu solusinya, saya tunggu nih untuk 1 minggu ya Pak ya, untuk berbicara. Lalu nanti kalau ada kabar baiknya, insya Allah kita akan bertemu dan membicarakan hal ini lagi. Seperti itu Pak. Iya, ya sama-sama. Terima kasih Bu ya, sudah sama-sama Pak memberikan waktu ngobrol. Saya nggak tahu nih kalau nggak ngobrol sama Ibu, saya juga bingung. Ya, alhamdulillah nih Pak, dengan kita diskusi hari ini, semoga bisa menyelesaikan masalah Bapak. Ya, dengan ide-ide yang Bapak keluarkan tadi sudah cukup bagus Pak. Jika dijalankan, insya Allah akan ketemu solusinya. Amin. Baik Pak, ada lagi Pak yang bisa saya bantu selain itu?
cukup Bu, saya juga mau ada tugas lain ya. Terima Ya. kasih sudah memberikan waktunya buat ngobrol. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat, panjang umur. Amin. Nanti kalau ini tolong jangan kapok ya kalau diajak Enggak Pak, ngobrol. insya Allah saya akan terbuka kapanpun Bapak mau cerita deh. Kayak saya yang bisa aja ya Pak ya. Kalau Bapak ada masalah boleh berbagi, begitupun dengan saya ya. Jika saya ada bermasalah saya akan hubungi Bapak juga seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.